Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan buku paket Matematika kelas 7 SMP atau MTS semester 2 tahun edisi revisi 2017. Bab 8, segitiga dan segi 4. Uji kompetensi 8 halaman 289. Soal nomor 1. Jika suatu persegi memiliki luas 144 cm persegi, maka panjang sisinya sama dengan titik-titik milimeter. Baik, jadi di sini untuk luasnya ini adalah sisi kuadrat. Ini untuk rumusnya atau sisi dikali sisi. Maka di sini luasnya kita ganti dengan 144, di sini S kuadrat. Sehingga di sini untuk S sama dengan akar dari 144, hasilnya adalah 12. Untuk satuannya di sini masih cm, yang diminta adalah milimeter. Sehingga 12 cm ini sama dengan 120 mm. Sehingga jawabannya adalah yang C. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 2. Aisyah memiliki sebuah kain yang berbentuk persegi panjang. Ia berencana menghias sekeliling kain tersebut dengan renda. Jika ternyata renda yang diperlukan Aisyah paling sedikit 450 cm, salah satu ukuran kain yang dimiliki Aisyah adalah. Baik, jadi di sini untuk rindanya akan dibuat untuk menghias sekeliling kain, sehingga di sini adalah keliling. Karena di sini bentuknya adalah persegi panjang, sehingga keliling persegi panjang ini adalah 2 dikali panjang positif lebar. Untuk keliling kita ganti dengan 450, untuk panjang dan lebar di sini tetap. Sehingga untuk 2 dipindah ke ruas kiri menjadi 450 dibagi 2. Hasilnya adalah 225. Artinya di sini 225 di sini adalah ukuran panjang dan lebarnya. Sehingga di sini dari ukuran keempat kain di sini untuk 125 dikali 100 ini panjangnya 125, lebarnya 100. Panjangnya 125, lebarnya 150, panjangnya 125, lebarnya 150 dan seterusnya. Jadi di sini untuk panjang positif lebar di sini semuanya sudah kita jumlahkan. Di sini yang memenuhi untuk jumlah 225 ini adalah yang A. Untuk yang berikutnya sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 3. Ukuran diagonal suatu layang-layang yang memiliki luas 640 cm adalah. Baik, jadi di sini untuk suatu layang-layang luasnya adalah diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Maka di sini luasnya adalah 640 sama dengan D1 dikali D2 dibagi 2. Sehingga 2 dipindah ke ruas kiri menjadi perkalian, maka di sini 640 dikali 2 hasilnya adalah 1280. Maka di sini untuk D1 dikali D2, di sini kita kalikan semua, 22 dikali 30, 660, 32 dikali 40, 1280, 30 dikali 36, di sini sudah kita hitung, 32 dikali 46, di sini juga. Maka di sini yang memenuhi 1280 adalah yang B. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 4. Perhatikan gambar persegi panjang dan persegi berikut. Jika luas persegi panjang setengah kali luas persegi, lebar persegi panjang tersebut adalah. Baik, jadi di sini untuk yang pertama, di sini luas persegi panjang ini adalah setengah dari luas persegi. Sehingga di sini untuk luas persegi panjang ini adalah panjang dikali lebar, setengah kali luas persegi, setengah dikali sisi kuadrat. Untuk panjang kita ganti dengan 8,5.
Untuk sisi kita ganti dengan 8,5. Sehingga di sini untuk 8,5 dikali L, di sini 8,5 L, 8,5 dipindah ke ruas kanan sehingga di sini menjadi penyebut. Dan di sini untuk 8,5 kuadrat dikali 1 di sini tetap. Sehingga di sini 8,5 kuadrat kita coret dengan 8,5. Sehingga di sini untuk penyebutnya hilang untuk 8,5. Dan untuk pembilangnya di sini kuadratnya hilang sehingga menjadi 8,5 dibagi 2. Hasilnya adalah 4,25. Sehingga jawabannya adalah yang B. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 6. Banyak persegi pada gambar berikut adalah, baik, jadi di sini untuk mencari berapa banyak persegi yang berada di dalam gambar. Pertama-tama di sini kita hitung terlebih dahulu untuk kotak-kotak satunya. Di sini ada 1. Kemudian di sini yang seterusnya di sini ada 4, sehingga di sini ada 5. Kemudian yang berikutnya di sini ada 9, sehingga di sini 14. Kemudian yang berikutnya di sini 4 dikali 4. Sehingga di sini ada 16, positif 14, hasilnya adalah 30. Jadi di sini untuk satu kotak ini adalah 30 kotak. Maka di sini untuk dua kotak kita mulai dari 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Jadi di sini untuk menggesernya satu kotak sampai ke 38. Kemudian di sini 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Jadi di sini untuk tadi untuk satu kotak 1 kali 1 di sini tadi ada 30, kemudian 2 kali 2, maka di sini terbentuk suatu persegi di sini sampai ke 47. Yang berikutnya adalah 3 dikali 3, sehingga di sini 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Dan yang terakhir di sini adalah satu kotak besar 4 dikali 4, di sini 55. Sehingga jawabannya di sini adalah yang D. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Bangun yang mempunyai luas terbesar adalah, baik, jadi di sini untuk luas terbesar, pertama-tama di sini kita hitung terlebih dahulu untuk yang A. Di sini adalah sebuah jajar genjang. Rumusnya adalah alas dikali tinggi, sehingga di sini alasnya 1, 2, 3, 4, 5. Tingginya 1, 2, 3, 4, 5, maka 5 dikali 5 hasilnya adalah 25. Kemudian yang kedua untuk segitiga, di sini rumusnya adalah alas kali tinggi dibagi 2. Sehingga di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alasnya 10. Dan untuk tingginya 1, 2, 3, 4. 10 dikali 4, 40. Dibagi 2 hasilnya 20. Dan untuk yang C di sini adalah sebuah persegi sehingga sisi dikali sisi 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 dikali 5 atau 5 kuadrat hasilnya adalah 25. Maka di sini untuk luas terbesar ini adalah A dan C, jawabannya adalah yang D. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Keliling bangun pada gambar di atas adalah, baik, jadi di sini untuk soal nomor 8, di sini untuk gambarnya di sini tidak ada angkanya sama sekali, sehingga di sini kita tidak bisa tahu berapa ukuran untuk masing-masing sisinya. Dan di sini apabila kita potong-potong dan di sini kita satukan, di sini membentuk sebuah bangun, di situ juga tidak tahu berapa ukurannya, sehingga di sini untuk menurut kami, di sini untuk soal nomor 8, di sini terjadi kesalahan soal. Dan di sini kami tidak menjawab soal nomor 8.
Untuk teman-teman di sini yang memiliki jawaban lain, silahkan komen di kolom komentar. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 8. Luas daerah pada gambar di bawah adalah, baik, jadi di sini untuk luas daerahnya, di sini kita potong terlebih dahulu, di sini kita potong, di sini kita potong, di sini untuk memudahkan. Jadi di sini yang pertama ini adalah 6 dikali 2. Jadi di sini suatu persegi panjang, maka hasilnya adalah 12. Yang kedua di sini adalah sebuah persegi. Di sini sisinya 2 dikali 2 karena di sini 4, di sini 2 dan di sini 2, di sini 2 sehingga di sini juga 2 kuadrat hasilnya 4. Kemudian untuk yang ketiga di sini juga sama, di sini 6 sama dengan yang atas dikali 2 hasilnya 12. Dan untuk yang terakhir di sini 8 dikali 2 hasilnya 16. Maka di sini untuk luas daerah di sini 12 positif 4 positif 12 positif 16. 16 positif 4 20. 12 positif 12 24 sehingga 20 positif 24 hasilnya 44. Maka di sini dari pilihan ganda di sini tidak ada jawaban yang 44 sehingga di sini untuk jawabannya kita lingkari, kita pilih yang 44. Untuk yang berikutnya sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 9. Perhatikan gambar persegi ABCD dan persegi KLMN. Jika B adalah titik pusat simetri putar persegi KLMN, maka luas daerah yang diarsir adalah, baik, jadi di sini untuk luas daerah yang diarsir ini adalah karena B merupakan titik putar, nilai perpotongannya adalah 1/4 dari luas persegi. Jadi di sini untuk yang diarsir ini adalah 1/4 dari luas persegi yang KLMN. Sehingga di sini bisa diperhatikan untuk luas 1/4 dikali sisi kuadrat, sisinya kita ganti dengan 8. Sehingga 8 kuadrat di sini 64 dibagi 4 hasilnya adalah 16. Sehingga jawabannya adalah yang A. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Jika luas daerah yang diarsir 20 cm persegi, luas daerah yang tidak diarsir adalah, baik, jadi di sini untuk luas total ini adalah luas yang tidak diarsir positif 2 luas diarsir. Karena di sini kenapa 2? Karena di sini untuk persegi dan untuk persegi panjang di sini saling bersusun sehingga di sini 2 luas yang diarsir. Maka di sini untuk luas total ini adalah panjang dikali lebar, kemudian sisi dikali sisi. Sama dengan luas tidak diarsir positif 2 kali luas diarsir di sini 20. Maka untuk panjang dikali lebar ini adalah 12 dikali 5. Sisi dikali sisi ini adalah 10 dikali 10. Dan untuk luas yang diarsir ini adalah 2 kali karena di sini bersusun dari luas yang diarsir persegi panjang dan luas yang diarsir persegi. Sehingga 2 dikali 20 di sini 40. Maka di sini 12 dikali 5 hasilnya 60. 10 kuadrat di sini 100 dan 40 di sini positif dipindah ke ruas kiri di sini menjadi negatif. Maka 60 positif 100 hasilnya 160, negatif 40 hasilnya 120. Sehingga jawabannya adalah yang B. Untuk yang berikutnya sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 11. Nilai panjang FB dari jajar genjang berikut adalah, baik, jadi di sini yang ditanyakan adalah FB. Maka di sini sebelum kita mencari FB, di sini kita mencari tinggi jajar genjang untuk yang CE. Maka di sini untuk CE rumusnya di sini adalah segitiga siku-siku dengan di sini 10 sisi miring dan di sini untuk BE ini adalah alas sehingga di sini untuk tinggi sama dengan 10 kuadrat negatif 6 kuadrat dalam bentuk akar.
10 kuadrat di sini 100, 6 kuadrat 36, 100 negatif 36 hasilnya 64, sehingga akar dari 64 hasilnya 8. Maka di sini sebelum kita mencari FB, di sini untuk jajar genjangnya di sini bisa kita putar menjadi seperti ini. Jadi di sini kita memakai persamaan dari luas jajar genjang. Jadi di sini untuk luas jajar genjang tegak ini adalah alas kali tinggi. Luas jajar genjang berdiri di sini juga sama, alas kali tinggi. Maka di sini untuk 9 dikali 8 ini adalah yang ini, 9 dikali 8 alas dikali tinggi. Dan untuk yang kedua di sini adalah 10 dikalikan BF. Jadi di sini untuk alasnya 10 dan di sini untuk FB ini adalah tingginya. Ini yang akan kita cari. Sehingga di sini untuk BF sama dengan 9 dikali 8, 72. 10 dipindah ke ruas kiri, di sini menjadi 72 per 10, hasilnya adalah 7,2. Sehingga di sini untuk panjang FB yang ditanyakan adalah yang B, 7,2. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 12. Perhatikan gambar berikut. Luas jajar genjang ABCD pada gambar di atas adalah, baik, jadi di sini bisa diperhatikan untuk jajar genjangnya. Jadi di sini ada ukuran 10, 12 dan di sini ada garis titik-titik, di sini siku-siku, di sini 8 cm. Maka ini adalah garis tinggi. Dan di sini apabila tingginya adalah 8 cm ini, maka di sini untuk alasnya adalah BC ataupun AD. Maka di sini kita masukkan rumusnya untuk luas jajar genjang alas dikali tinggi. Untuk alasnya di sini 10, untuk tingginya 8, sehingga 10 dikali 8 hasilnya 80. Sehingga jawabannya adalah yang C. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 13. Berdasarkan gambar berikut, nilai X adalah, baik, di sini yang ditanyakan adalah nilai X, di sini sudah ada 50 derajat. Maka di sini pun juga 50 derajat, karena ini adalah segitiga sama kaki. Sehingga di sini untuk X adalah 180 dikurangi 50 dikurangi 50, karena di sini sudutnya segitiga. Apabila dijumlah di sini 180. Sehingga di sini sama saja dengan 180 dikurangi 50 dikurangi lagi 50 sehingga 100, maka hasilnya adalah 80. Sehingga jawabannya adalah yang C. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 14. Perhatikan gambar belah ketupat ABCD, sudut A banding sudut B sama dengan 2:3. Besar sudut C adalah, baik, jadi di sini untuk sudut A dan sudut B, di sini apabila dijumlah hasilnya adalah 180 derajat. Dan untuk sudut C ini adalah sama besarnya dengan sudut A. Sehingga di sini untuk sudut C ini adalah 2/5 dikali 180, karena di sini sudut C adalah 2, di sini sama dengan sudut A. Kemudian per 5 ini adalah jumlah dari A dan B, perbandingannya 2:3, dijumlah sama dengan 5 dikali 180. 180 dibagi 5 hasilnya 36, dikali 2 hasilnya 72. Maka di sini karena di dalam soal tidak ada jawabannya, sehingga jawabannya tetap 72. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 15. Perhatikan gambar di samping. Panjang AC adalah, baik, jadi di sini yang dicari adalah panjang AC, sehingga di sini kita masukkan rumus Pitagoras BC kuadrat negatif AB kuadrat, di sini dalam bentuk akar. Sehingga di sini untuk BC kuadrat ini adalah 15 kuadrat, untuk AB kuadrat ini adalah 12 kuadrat. 15 kuadrat di sini adalah 225, 12 kuadrat 144, maka apabila dikurangi hasilnya 81.
Sehingga akar dari 81 hasilnya adalah 9, jawabannya adalah yang C. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 16. Perhatikan lukisan berikut. Urutan cara melukis garis bagi pada gambar segitiga KLM yang benar adalah, baik, jadi di sini bisa diperhatikan, di sini untuk garisnya adalah garis bagi, sehingga di sini untuk yang terakhir ini jelas ini adalah yang 4. Kemudian untuk yang pertama ini adalah kita menggunakan jangka, di mana di sini untuk jarumnya di titik M. Kemudian kita gores di sini membagi garis LM dan KM menjadi 2. Sehingga di sini yang pertama adalah 3, di sini yang pertama 3 dan terakhir 4 adalah yang D. Kemudian di sini untuk 1 dan 2 di sini boleh bolak-balik 2 terlebih dahulu atau 1 terlebih dahulu. Sehingga jawabannya di sini adalah 3214 atau 3124. Di sini karena yang ada adalah 3214, maka jawabannya adalah yang D. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 17. Gambar di bawah ini segitiga ABE, BCF, segitiga CDG, dan segitiga ADH memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Jadi di sini untuk yang pertama segitiga ABE, kemudian CDG, CDG. Jadi di sini untuk yang segitiga berwarna hijau di sini memiliki ukuran yang sama. Luas persegi ABCD. Jadi di sini untuk yang di dalam ABCD sama dengan luas daerah yang diarsir. Jadi di sini luasnya sama dengan yang hijau ini. Jika luas ABCD, jadi di sini persegi yang di dalam sama dengan 2M, maka luas EFGH adalah, jadi di sini yang dicari adalah luas seluruh persegi. Maka di sini yang pertama-tama kita pahami, di sini untuk luas ABCD sama dengan luas keempat segitiga ini. Kemudian sama juga dengan luas keempat segitiga yang berada di luar. Sehingga di sini untuk yang persegi EFGH ini adalah 2M positif 2M positif 2M. Didapat dari persegi yang berada di dalam, kemudian 4 segitiga yang diarsir, kemudian yang terakhir adalah 4 segitiga putih yang berada di luar. Maka di sini apabila dijumlah hasilnya 6M, di sini adalah yang C. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 18. Jika luas satu persegi kecil adalah 4 meter persegi, maka luas bangun datar pada gambar di bawah adalah, baik, jadi di sini untuk mencari luas ini, maka di sini caranya adalah kita potong bagian yang atas. Jadi di sini bagian ini kita potong. Dan untuk potongannya di sini akan kita letakkan di bawah. Jadi di sini digeser ke bawah. Maka di sini terbentuk suatu persegi panjang. Di sini saya lingkari dengan warna coklat. Jadi di sini bisa memperhatikan. Maka di sini untuk luas bangun pada gambar ini adalah 4 dikali banyaknya kotak. Karena di sini satu kotak ini adalah 4 meter persegi. Maka di sini untuk banyaknya kotak, di sini adalah 8 dikali 4,5. Jadi di sini untuk yang 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini masih ada sedikit, dan di sini masih ada sedikit. Di sini apabila disatukan, di sini menjadi 1, sehingga 8. Kemudian di sini untuk menurunnya, 1, 2, 3, 4. Di sini ada setengah, sehingga 4,5. 4,5 dikali 8 hasilnya 36, 36 dikali 4 hasilnya 144. Sehingga jawabannya adalah yang C. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 19. Perhatikan gambar berikut. Luas yang diarsir adalah, baik, jadi di sini untuk luas yang diarsir ini adalah membentuk trapesium. Sehingga di sini untuk luas trapesium, jumlah sisi sejajar kalikan tinggi dibagi 2.
Di sini untuk sisi jajarnya ini adalah 16 dan 8. Di sini untuk panjangnya 16 sudah ada 8 sehingga di sini 8. Kemudian untuk tinggi di sini dikali 6 kemudian dibagi 2. 16 positif 8 di sini ada 24 dikali 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 di sini ada 3 sehingga 24 dikali 3 hasilnya 72. Sehingga di sini jawabannya adalah yang D. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 20. Suatu kardus polos dari kertas berbentuk kubus, volume kardus adalah 64.000 cm3. Fitri memotong tepat pada rusuk kubus dan mengambil dua sisi bagian samping kardus tersebut. Fitri membuat garis pada satu potong sisi kardus dan diperoleh satu segitiga siku-siku. Yang perbandingan dua sisi segitiga siku-siku adalah 1:2. Jadi di sini yang dimaksud adalah satu kardus di sini berbentuk kubus, kemudian di sini diambil dua bagian sisinya. Untuk yang pertama, untuk yang ini, di sini kemudian dibuat segitiga siku-siku dengan perbandingan di sini 1, di sini 2. Pada potongan sisi kardus yang lain dilukis segitiga sama kaki. Jadi di sini untuk yang lain dilukis segitiga sama kaki. Jika ternyata dua segitiga ini sama luasnya, maka panjang sisi yang sama pada segitiga sama kaki adalah titik-titik sentimeter. Jadi di sini untuk yang diarsir, di sini luasnya sama. Maka di sini pertama-tama kita akan mencari rusuk dari kubus terlebih dahulu. Sehingga di sini untuk rusuk dari kubus ini adalah sisi untuk persegi karena di sini dipotong tepat di rusuk. Sehingga di sini untuk rusuknya ini adalah akar pangkat 3 dari 64.000, hasilnya adalah 40. Sehingga di sini untuk sisi dari potongan persegi yang dipotong dari kubus di sini 40, 40, di sini juga 40, 40, 40. Kemudian di sini tadi kita sudah membaca bahwa untuk segitiga siku-siku perbandingannya adalah 1:2 sehingga di sini 2 ini 40, maka di sini 1 ini adalah 20. Kemudian di sini untuk yang ditanyakan ini adalah panjang sisi yang sama pada segitiga sama kaki. Sehingga di sini yang ditanyakan adalah sisi miringnya. Kemudian di sini diketahui bahwa di sini untuk luasnya di sini sama. Artinya di sini untuk luas alas dikali tinggi dibagi 2, maka di sini untuk alas dan tingginya di sini pasti sama. Karena di sini alasnya 40, maka di sini juga 40 sehingga di sini 20 20 dan di sini kita potong tengah. Di sini untuk tingginya adalah 20, kita mengikuti yang ini. Sehingga alas dikali tinggi 40 dikali 20 dibagi 2, di sini juga sama, alas dikali tinggi 40 dikali 20 dibagi 2. Maka di sini untuk sisi miringnya yang ditanyakan ini adalah akar 20 kuadrat positif 20 kuadrat. Sehingga 20 kuadrat 400 positif 400 hasilnya akar 800. Akar 800 di sini adalah akar 400 dikali 2, akar 400 ini adalah 20. Sehingga di sini jawabannya adalah 20 akar 2. Di sini yang D. Terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami dari channel Blatik, selamat belajar, semoga sukses untuk kita semua.